kata dia nggak boleh lagi. Kasih tau aja sekarang. Ini lagi saya enak. Kalau menyusul silakan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap wabil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang halaman 473. 475 nih. Sekarang yang apa sekarang? Pokoknya antara Ada yang punya tanda? Apa? Yaum al-fitnah. Yaumul fitnah. Ya boleh, monggo silakan. Al-fitnah. Nggih, monggo silakan. Yaum al-fitnah, yaitu hari ajab. Allah Ta'ala berfirman, hari kiamat itu pada hari ketika mereka diajab di atas api neraka. Al-Jariyat 13. Fitnah di sini diartikan ajab, seperti halnya ketika kamu berkata, Fatantu al-jahat, artinya kamu melemparkan emas ke dalam api. Baik, saya mau terangkan dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya pernah pelajari dari penjelasan Ibnul Jauzi rahimahullah, fitnah itu memang artinya banyak. Kalau di kita kan sering disebut dengan istilah berita bohong. Berita bohong itu fitnah, seringkali hoax. Jadi memberitakan seseorang tidak sesuai dengan kenyataannya itu seringkali di kita sebut dengan fitnah.
sebenarnya kalau dalam istilah resminya fitnah versi kita itu kalau dalam bahasa Arab resminya itu bukan fitnah sebenarnya, tapi ya berita bohong. Kalau dalam bahasa Al-Quran seringkali disebut dengan iftira. Jadi iftira itu berita bohong. Nah, ya atau berita kadhib, berita dusta ya. Ya, jadi tapi kalau dalam istilah bahasa Arab resmi fitnah sendiri itu dalam penggunaannya nanti bisa berarti ujian, bisa berarti perang, adab, kerusakan, kekacauan, macam-macam. Jadi artinya itu banyak. Jadi ujian bisa berarti perang, kekacauan, adab, huru-hara, kerusakan yang besar dan macam-macam. Itu makna dari fitnah itu. Dalam bab ini nampaknya dia dimaknai dengan adab. Jadi kiamat itu adalah hari di mana adab itu dinyatakan. Kan kalau kita masih di dunia ini, seseorang itu walaupun berbuat dosa, mungkin tampaknya dia tidak diadab karena dia terhindar dari adab di dunia ini, mungkin saja. Tapi tidak dengan di akhirat nanti, kalau dia tidak bertobat. Makanya kan prinsip di dalam masalah adab itu yang Allah tegakkan dalam Al-Quran adalah, yang Allah informasikan dalam Al-Quran adalah bahwa kalau bicara adab Allah nggak suka mensegerakan. Nah, disinilah banyak orang yang tertipu sehingga melihat ada sebagian orang yang tampaknya patut diadab tapi kok tidak kunjung diadab. Ya, terus orang berkata, saya nyatanya walaupun berbuat begini baik-baik saja. Padahal bukan tidak tapi belum. Karena memang Allah kalau perihal adab senangnya menunda, tidak mensegerakan. Bahkan malah saking baiknya Allah ya, sebelum diadab itu dikasih kesenangan dulu, namanya istidraj. Iya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai mengabaikan peringatan yang diberikan pada mereka, diingetin daplek. Kata Allah, ya wis fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu dalam masalah duniawi ya. You tambah durhaka, tambah sukses, tambah durhaka, tambah diberi banyak oleh Allah. Tapi kesuksesannya berbanding lurus dengan kedurhakaan. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, seketika dia merasa kaget dan berputus asa. Nah, jadi makanya kalau kita melihat ada orang yang tampaknya penuh kemewahan tapi sebenarnya dia seorang durjana, itu jangan terkecoh kita itu. Makanya kan Allah itu sering mengingatkan dalam Al-Quran itu bahwa jangan sampai kemilau duniawi yang Allah berikan kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu menyilaukan kita, jangan sampai. Karena sesungguhnya kalau kita bicara kalau kita bicara proses itu hanya soal waktu saja. Walaupun bagi Allah waktu bukan soal. Ya, jadi karena prinsip dalam Islam itu gini. Siapa yang berbuat baik pasti akan dibalas kebaikan dengan kebaikan. Itu janji Allah. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Itu pasti sudah itu. Absolut, pasti. Nah, sebagaimana juga kalau ada orang berbuat jahat, itu juga pasti. Absolut. Pasti kan. Iya. Hanya kalau istilah kita hanya soal waktu. Walaupun bagi Allah waktu bukan soal. Tapi memang Allah maunya begitu memang. Itu karena maha baiknya Allah ya, sehingga Allah kasih dia waktu untuk bertobat kalau tobat. Nah kita nggak boleh terkecoh. Saya tidak bisa
membayangkan bagaimana kayak Qarun misalnya tiba-tiba hancur. Mungkin Qarun juga membayangkan dia hancur. Bayangan saya ya, Qarun mungkin nggak pernah membayangkan kalau dia akan hancur. Kayaknya kayak gitu kan saya. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Saya membayangkan barangkali kayak Fir'aun juga nggak membayangkan bahwa dia akan hancur. Sampai kekuasaannya membuat dia berkata ana rabbukumul a'la, kan kurang apa? Saya membayangkan mungkin orang-orang Sabak juga tidak pernah membayangkan dia akan hancur. Negara yang Allah puji dalam Al-Quran dengan kondisi kemakmuran yang tingkat tinggi sampai dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemah ripah loh Cinawi toto tentem kerto raharjo. Wis mbuh apa iku kata warina. Itu sampai segitu-gitunya. Kalau Allah berkehendak itu loh. Mau apa? Saya nggak bisa bayangkan negeri Iram yang Iramadatil Imad, yang bangunan menjulang tinggi dan dahsyat-dahsyat. Mungkin mereka juga nggak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa hancur. Kaum Ad, kaum Samud yang orangnya gede-gede gagah-gagah itu mungkin mereka juga nggak membayangkan mereka akan hancur. Artinya kalau Allah berkehendak mau apa? Makanya untuk kita yang umat Nabi Muhammad SAW itu Allah cuma bilang di dalam Al-Quran itu kurang lebih terjemahnya gini. Dibandingkan dengan mereka kalian itu nggak ada apa-apanya. Yang dulu aja hancur apalagi ya kira-kira gitu. Iya, kira-kira gitu. Nah, makanya gini, orang itu kalau mau menengok ke belakang belajar dari sejarah. Walaupun nengoknya jangan terlalu gini juga, kayak spion itu aja. Karena yang harus lebih kita fokuskan kan perbaikan ke depan. Tapi menengok ke belakang itu patut untuk mengingatkan bahwa yang sebelum kita itu sudah ada banyak yang dihancurkan oleh Allah. Yang kalau bahasa Al-Quran tadi yang dibandingkan dengan mereka, kita ini nggak ada apa-apanya. Coba bayangkan. Makanya ya memang sih sudah menjadi sunatullah di mana orang kalau durjana itu dia memang sedang lupa diri. Lupa kepada Allah sampai lupa kepada dirinya sendiri. Allah bisa dimengerti ya. Nah itulah kenapa kemudian saya ulang sekali lagi dalam hal ini yang patut untuk kita waspadai bersama adalah jangan sampai kemudian kita ini tersilau, terbuka oleh kemilau duniawi sampai kemudian berbuat dolim atau kemudian berbuat jahat atau kemudian menghalalkan segala cara atau apapun lah bahasanya. Karena konsekuensinya akan kembali pada kita itu dan sistem yang Allah bangun berkaitan dengan berbuat baik pasti akan dibalas kebaikannya, buruk pasti akan dibalas keburukannya kalau dia nggak tobat, itu pasti absolut dan tidak akan Allah ingkari. Nah yang kadang dan memang dunia ini ujian ya. Kadang kebaikan itu pun tidak Allah tampakkan dengan segera balasannya juga. Sehingga di sini kadang orang merasa lelah. Padahal itu kepastian dari Allah itu tidak mungkin diingkari. Udah, makanya saya sering bilang kepada diri saya sendiri terutama ya, dan kepada banyak orang saya bilang, udah kita berbuat baik saja, berbuat baik aja karena Allah, berbuat baik karena Allah. Udah berbuat baik aja. Orang mau ngapain ke kita, mau berterima kasih, mau nggak berterima kasih, mau balas, mau nggak balas, sakarepmu wis, sakarepmu. Yang penting urusan kita kan dengan Allah. Udah, insya Allah. Bahwa kapan terserah Allah, karena Allah yang paling tahu kapan lebih tepatnya itu akan hadiahnya akan diberikan. Nah, kita kan nggak tahu ke depan ada apa, kan kita tidak tahu. Itu seperti itu. Nah, sebagaimana orang ngezalim tadi itu, jangan dikira dia bisa selamat. Saya ulang tadi, orang yang dulu aja yang kita dibandingkan mereka nggak ada apa-apanya bisa hancur, apalagi ya kita yang kata bahasa Quran tadi dibandingkan dengan mereka kalian nggak ada apa-apanya itu. Kalau Allah berkehendak ya nggak ada yang sulit. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita semua dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan memang akhir zaman ini akan syarat dengan fitnah. Fitnah akhir zaman itu memang luar biasa. Jadi terutama fitnah Dajjal. Baik Dajjal yang asli maupun sistem Dajjal. Ya, jadi baik Dajjal yang asli maupun sistem Dajjal. Di antara bentuk sistem Dajjal itu apa? Pemutar balikan fakta itu. Ya, yang maling dibilang orang baik dibilang maling misalnya. Pejuang dibilang pecundang dibilang pejuang. Zaman akhir zaman. Pemutar balikan fakta itu bagian dari fitnah akhir zaman itu sendiri. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Amin. Ya, monggo silakan lanjut.
yaum la maradda La maraddalah. La maraddalah. La maraddalah, yaitu hari yang tidak bisa ditolak kedatangannya. Ayat 43. Itulah hari kiamat. Siapapun orangnya tak akan mampu menolak kedatangannya apabila Allah Ta'ala memutuskan dan menentukan waktunya. Ada beberapa hal yang pasti yang kalau dalam bahasa akidah namanya takdir mubrom. Takdir mubrom. Kan takdir itu dibagi dua, ada mu'allaq, ada mubrom. Kalau mu'allaq itu takdir yang dikaitkan dengan satu perbuatan tertentu sehingga mungkin dirubah oleh Allah. Itu takdir mu'allaq namanya. Ada namanya takdir mubrom, takdir yang sifatnya pasti dan tidak bisa dirubah karena Allah yang memastikan. Seperti apa misalnya? Kematian, kiamat sughra, itu semua kita pasti. Tapi bagaimana cara mati itu bisa dinegosiasikan. Nah, makanya kan Allah bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sungguh janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang yang sedang berserah diri atau sebagai seorang muslim. Setiap kita yang hidup pasti ada rizkinya, pasti itu sudah. Itu sudah Allah tetapkan. Asal hidup pasti ada rizkinya, pasti itu. Tapi keberkahan rizki Allah nggak jamin. Maka kita berusaha bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan amanah supaya berkah. Nah, tapi kalau kepastian rizkinya pasti karena dalam hadis yang saya sebutkan orang itu nggak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Berarti asal masih hidup jatah rizkinya ada. Makanya kalau ada orang nyolong dapat 1 triliun misalnya, maka tanpa dia nyolong pun dia dapat 1 triliun juga sebenarnya. Kenapa? Karena itu jatah dia. Cuma nggak sabar gitu. Ya tidak sabar, sehingga dia mengharamkan jatahnya sendiri. Jadi dia ada orang kaya dari hasil korupsi. Sebenarnya kalau dia mau sabar tanpa korupsi pun dia kaya, karena takdirnya kok, rezekinya. Cuma karena dia nggak sabar, dia akhirnya mengharamkan jatahnya sendiri. Itu seperti itu. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Kalau rizkinya takdir mubrom. Tapi kalau keberkahannya itu mu'allaq. Makanya Allah suruh kita berusaha. Allah suruh kita berdoa, Allah suruh kita sedekah, Allah suruh itu kan dalam rangka untuk meraih seberkah-berkahnya. Karena dalam Islam itu targetnya kan bukan sekedar sebanyak-banyaknya, tapi seberkah-berkahnya. Makanya banyak tapi berkah itu lebih baik daripada sedikit tapi nggak berkah. Daya itu rumus itu. Daya banyak berkah itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Gitu. Iya. Ya. Nah, ya mudah-mudahan amin. Amin insyaallah. Itu Bu Arlina posting rumah di ladang di apa itu? Oh, iya. Iya itu harapan Ibu. Iya. Iya. Memang yang di Kemang itu masih kurang. Iya, tapi pengen gitu ya. Iya. Ya semoga Allah ijabah. Di Madinah juga dijabah ya. Amin. Dan kan amin dulu aja. Amin. Kalau berkehendak Bu ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cuman ya di Kemang kurang. Bukan kurang ya alhamdulillah. Kalau bahasanya Nabi Ayub ketika beliau diuji oleh Allah, ada belalang dari emas itu kan diambil sama beliau. Kata Allah sama Nabi Ayub, apa masih kurang anugerahku kepadamu, kok masih kamu ambil juga belalang dari emas itu? Sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi hamba tidak pernah puas dengan rahmatmu. Iya. Artinya kurang terus, kita selalu fakir, selalu butuh terhadap rahmat Allah. Pun lanjut. Tapi rumah di dekat sawah itu di fotonya aja enak. Kenyataannya ada tidak nyamuk, ada ular macam-macam. Iya, kata teman itu. Kata teman yang rumahnya mewah, mikir mepet sawah. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya semoga selamat semuanya. Lanjut sampai mana tadi Bu?
Oh iya, lama. Ini nggak bisa ditolak. Termasuk kiamat kubro, itu termasuk yang tidak bisa ditolak. Artinya hancurnya alam semesta atau dunia ini dan seisinya, ini pasti. Pasti sudah. Bahwa kapan, itu terserah Allah. Dan menariknya dalam hal ini adalah Allah tidak pernah tunjukkan kapan pastinya kiamat itu, bahkan kepada nabinya Muhammad SAW. Tapi Nabi hanya diberitahu oleh Allah tentang tanda-tandanya, dan yang terpenting dari semua itu persiapan untuk menghadapinya. Jadi bukan soal kapannya, tapi persiapan untuk menghadapinya. Itu yang dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Ketika ada seorang A'rabi bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah?" Nabi balik bertanya, "Mada a'dattalaha?" Apa yang telah kamu persiapkan? Kok kamu nanya kiamat itu loh? Itu berarti apa? Berarti kapan kiamat nggak penting, baik persiapannya itu yang penting. Menariknya si A'rabi tadi, orang kampung itu mengatakan, "La syai', saya tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, illa anni uhibbullah wa rasulah." Selain dari saya hanya punya modal cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Nah, jadi itu modal itu cinta itu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam masalah ini, cinta ini mesti dibuktikan. Dan saya sampaikan di sini ya, saya sampaikan lagi secara singkat aja karena sudah sering saya sampaikan bahwa cinta itu harus dibuktikan. Karena kalau nggak dibuktikan itu gombal. Gombal mukiyo kalau versi orang Jawa Timur. Gombal mukiyo. Orang Jawa Timur gombal mukiyo itu ya, makanya kalau ada orang suka merayu, gombal. Ya, gombal, rayuan gombal. Kecuali dibuktikan. Nah, membuktikan cinta kepada Nabi itu dengan cara apa? Pertama, berbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan yang ketiga, menghindari hal-hal yang Nabi itu mengancam dengan ancaman begini, atau Nabi mengingatkan kita dengan resikonya, yaitu tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Itu hati-hati. Kalau ibu baca hadis, tidak termasuk golonganku, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda, yang muda tidak menghormati yang lebih tua, itu kita perhatikan, karena itu resikonya berat itu. Karena Nabi tidak mau membantu kita di pada kasus itu. Itu maksudnya tidak termasuk golonganku, Nabi nggak mau belain gitu. Kalau Nabi nggak mau belain, ruwet urusannya itu. Jadi kalau Nabi mau turun tangan membela, insya Allah aman kita. Semoga kita termasuk yang dibela oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW secara langsung. Amin Allahumma insya Allah. Nah, terus kemudian yang kedua, misalnya Nabi bersabda tidak termasuk golonganku yang mengajak orang untuk fanatik buta. Misalnya. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Fanatik buta, hati-hati. Kalau fanatik kepada Allah dan Rasulnya itu bukan fanatik buta, karena itu berdasar. Fanatik buta itu nggak ada dasar. Dia nggak mau tahu, pokoknya kelompoknya pasti benar, di luar kelompoknya pasti salah, gurunya pasti benar, selain gurunya pasti salah. Nggak bisa begitu. Fanatik buta itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan itu adalah kalau kita punya semangat untuk mengikuti dengan dasar. Ya, kalau itu tidak ada masalah. Kalau kepada Allah dan Rasulnya itu bukan taklid namanya. Memang perintahnya harus taat memang. Tapi kalau keadaan itu dasar itu. Tapi kalau ke orang, tunggu dulu. Misalnya gini misalnya. Ada seseorang itu ketika dia berbicara, dasarnya adalah pembelaan atas apa yang dipahami oleh gurunya atau ormasnya misalnya. Sehingga terus kemudian dia secara membabi buta menyalahkan semua orang yang sikapnya berbeda dengan gurunya atau berbeda dengan ormasnya atau koloninya. Karena ada orang itu nggak mau berormas tapi dia dalam koloni itu ada. Jadi ada orang itu kalau kemana-mana ngomong, kalau ada orang gabung di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad, di Dewan Dakwah atau di apa, itu dianggap sebagai kelompok hizbi, dianggap sesat. Karena mereka tidak punya organisasi mereka. Dalam pengertian seperti halnya ormas-ormas tadi itu. Tapi mereka berkoloni. Karena fitrah manusia itu nggak bisa tidak, dia pasti
butuh. Dan fitrahnya manusia itu memang akan cenderung membuat kelompok. Itu manusia itu kecenderungannya itu gitu. Bahkan sesama introvert pun dia akan bikin kelompok kelompok itu. Misalnya gitu. saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau orang introvert ketemu dalam komunitasnya gitu ya. Gitu. Ya, baik. Wes, singkat kata singkat cerita, persiapan menghadapi dengan perbanyak sholawat, ittiba, dan menghindari hal-hal yang Allah dan Nabi ingatkan jangan sampai kita melakukannya. Kalau kita melakukannya nanti diingatkan tidak termasuk dalam golonganku atau golongan kami. Banyak itu. Kalau di hadis itu laisa minni, laisa minna, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Itu masuk dalam kategori yang disebut dalam ancaman yang cukup berbahaya nanti di akhir kalau kita terjang. Aduh, gimana kita udah terlanjur? Tobat, minta ampun pada Allah, kedepannya kita perbaiki. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Oke, monggo lanjut. Monggo siapa? Yaitu hari peristiwa yang mengikuti atau melakukan disebut demikian karena merupakan peristiwa yang menakutkan seluruh umat. Manusia di mana saja secara merata dari kata-kata ini istilah usia asar atau kain penutup lama. Baik. Jadi kiamat itu akan menutupi semuanya karena semuanya akan dihancurkan. Pertama yang diselimuti oleh kiamat adalah bumi ini gelap karena matinya cahaya matahari dan bulan. Jadi gelap pokoknya. Itu jadi pertama alam semesta diliputi kegelapan karena matahari udah padam cahayanya. Itu satu. Kemudian yang kedua diliputi kehancuran. Karena pada saat itu semua dihancurkan oleh Allah. Yang ketiga diliputi kematian. Karena semuanya satu mati kecuali Allah dan yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Terus kemudian saat itu diliputi segala hal yang ada pada hari kiamat itulah. Sampai pada proses kebangkitan. Dan pada saat itulah bumi diganti dengan bumi yang baru. Bahkan langit mungkin diganti, bahkan ada yang mana ditiadakan langit karena langsung gerbang akhirat ya. Nah, terus kemudian singkat cerita semua manusia dalam proses yang endingnya adalah surga atau neraka. Semoga untuk kita surga, amin Allahumma amin insyaallah. Nah, dalam proses itu semua masa diliputi dalam kengerian yang luar biasa, kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah fasilitas. Dalam kitab ini sependek yang saya ingat ya, ada dikutip satu riwayat di mana Nabi bersabda, tidak ada rasa takut 2 kali dan tidak ada rasa aman 2 kali. Kalau di dunia sudah takut kepada Allah sehingga dia berhati-hati dan bersikap dalam berkata, maka nanti di akhirat dia tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kali. Tapi kalau di dunia dia merasa aman dari pengawasan Allah, kemudian dia bertindak seenaknya, maka dia akan ketakutan nanti di akhir karena tidak ada rasa aman 2 kali. Itu diantara kiatnya dalam kitab ini. Hadisnya sahih, kalau nggak hasan sahih hadisnya. Tidak ada rasa aman 2 kali, tidak ada rasa takut 2 kali. Jadi kalau gitu, ayo kita cek diri kita hari ini. Kira-kira kita termasuk orang yang kalau ngomong, kira-kira kita pertimbangkan nggak? Ini kira-kira Allah ridho nggak ya? Allah murka nggak ya? Kalau saya ngomongin dosa nggak ya? Gitu. Kalau kita selalu pertimbangkan begitu, berarti kita termasuk orang yang takut kepada Allah, insya Allah. Nah, orang yang sudah takut kepada Allah sehingga dia berhati-hati dan ucapan dan perkataannya, itu tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat, insya Allah. Nah, tapi sebaliknya,
Kalau kita di dunia ini merasa aman dari pengawasan Allah, sehingga ngomong di los nggak pakai filter, nulis status di los nggak pakai filter, bersikap juga di los nggak pakai filter misalnya, bukan filter TikTok bukan, tapi memang filter. Maka kalau itu yang terjadi, naudzubillah, nanti di akhirat dia tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kali. Berarti ketakutan nanti di akhirat. Nah, dalam kitab ini juga di awal-awal bab kita dulu pembahasan yang insya Allah ibu udah lupa semua, itu dia di awal itu kita pernah bahas dulu. Jadi ada orang-orang yang bahkan Allah itu malu hendak menginterogasinya. Kenapa? Karena dia dulu malu kepada Allah di dunia. Jadi kalau kita punya rasa malu kepada Allah, dalam tanda kutip nanti di akhirat pun Allah malu untuk menanyai kita. Konteksnya malu bagaimana Ustaz? Ketika misalnya taruhlah kita hendak berbuat maksiat dengan diri kita misalnya, kita malu, ya Allah, masa yang ngasih sehat Allah kok mau saya pakai untuk durhaka kepada Allah? Malu kita. Sehingga kita berusaha berbuat baik. Bahwa kadang orang remnya jebol, karena dia merasa malu kepada Allah, dia akan segera bertobat minta ampun kepada Allah karena merasa malu gitu. Ketika dia hendak berbuat dosa dengan hartanya, dia malu kepada Allah. Ini saya dikasih harta oleh Allah, masa saya pakai untuk durhaka kepada Allah? Dan maaf, sebagai manusia bahwa kadang remnya jebol, kan dia merasa malu kepada Allah, dia akan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Maka sikap-sikap yang begini ini itu akan menjadikan yang bersangkutan insya Allah, dalam tanda kutip ya, Allah malu untuk menanyainya. Sebagaimana dulu di dunia dia malu kepada Allah, maka nanti di akhirat Allah pun dalam tanda kutip ya malu untuk menanyainya. Nah, maka lagi-lagi kembali ke kita sekarang, karena semua itu bisanya kita lakukan sekarang di dunia ini untuk berdampak supaya nanti di akhirat seperti itu tadi. Itu di samping amalan-amalan yang kemarin saya tunjukkan, yang dengannya kita dapat fasilitas ya insya Allah, semoga entah dapat makan, dapat minum, dapat sepatu, dapat baju, dapat tumpangan kendaraan, dapat naungan pada hari dimana tidak ada naungan itu Allah, termasuk dapat haud nikmati telaga Rasulullah Muhammad SAW, termasuk dapat mimbar-mimbar dari cahaya dan seterusnya. Yang saya sering bilang antara lain yang semoga kita ada di dalamnya, karena kan tidak semua kriteria itu kita ada di dalamnya, tapi yang ini semoga kita ada, yaitu yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, ini kan kalau jenis sentimen kan mestinya kan ya enggak ngaji. Alhamdulillah kita insya Allah karena kita saling mencintai karena Allah, kita bertemu ini ya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Masa nggak bisa? Ya bisa lah, kan punya keluarga masing-masing. Iya, ya, berpisah pun juga karena Allah. Itu saya sering bilang di mana-mana. Semoga kita termasuk yang ini, yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Oke, monggo lanjut silakan. Yaumal la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Okay. Yaitu hari penyiksaan dan peningkatan tiada tara sebagaimana difirmankan oleh Allah. Maka pada hari itu tidak seorang pun menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Al-Fatihah 25-26. Kalau bahasa sederhananya gini deh, apa yang terjadi di dunia saat ini itu hanya DP aja sih. Kalaupun nikmat itu DP, kalaupun penderitaan itu hanya DP aja. Ya, jadi ya DP. Kalau kita berbuat baik, terus kita ada kebahagiaan di dunia yang Allah berikan, itu DP aja. Belum cash. Cashnya nanti di surga insya Allah. Asal dikelola dengan baik dan benar. Nah, sebagaimana kalau ada orang berbuat yang tidak baik, terus terjadi hal yang tidak baik dalam kehidupannya di dunia, itu cuma DP. Kalau dia bertaubat, justru akan membuat dia tidak ditindaklanjuti apa yang tidak baik di dunia ini. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya cashnya nanti di akhirat, di neraka itu. Sehingga pernah ada orang bertanya, mungkin saya pernah bahas di sini juga Bu ya.
Ustadz, apa betul kenikmatan di dunia itu akan mengurangi kenikmatan di akhirat? Dan apa betul penderitaan di dunia itu akan mengurangi penderitaan di akhirat? Maka saya jawab, belum tentu. Orang yang diberi nikmat di dunia, kalau dia bersyukur, dengannya dia banyak berbuat kebaikan, itu bukan mengurangi, alih-alih mengurangi justru menambah. Justru menambah. Karena dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi misalnya Nabi bersabda, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya atau pedagang yang kaya, yang banyak bersedekah dan amanah, tidak khianat ya, dia akan bersama dengan rombongannya para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kok bisa begitu Ustaz? Ya, karena mereka banyak membantu perjuangan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Nah, kalau bahasa para ulama, anjingnya Ashabul Kahfi saja yang ikut membantu perjuangan Ashabul Kahfi masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Apalagi kita manusia membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Siddiqin itu para pelanjutnya Nabi, itu para ulama-ulama, atau siddiqin itu satu tingkat di bawah Nabi lah, siddiqin itu. Ya, terus syuhada itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi itu mereka Nabi sebut tajir, orang yang kaya, tapi kekayaannya justru menambah kemuliaannya. Kenapa? Karena dia banyak gunakan untuk membantu perjuangan di jalan Allah, perjuangan para nabi, para syuhada, para sholihin. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah penderitaan? Nah, tapi sebaliknya, kalau nikmat itu dia pakai untuk durhaka kepada Allah, alih-alih mengurangi, bisa jadi malah justru menghancurkan dia. Alih-alih akan mengurangi nikmat, justru akan meniadakan nikmat. Bisa jadi. Kalau nikmat itu dipakai untuk durhaka kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau penderitaan, apa betul penderitaan di dunia itu akan mengurangi penderitaan di akhirat? Belum tentu juga. Kalau dia bersabar dengan penderitaan itu, bahkan bersyukur, itu bukan hanya mengurangi penderitaan di akhirat, bahkan bisa meniadakan penderitaan di akhirat. Tapi kalau dia sudahlah menderita, nggak sabar, bahkan nggak ridho dengan takdir Allah, dia tidak terima dengan keputusan Allah, dia ingkar dengan Allah, pokoknya berbuatnya nggak bener lah. Ya itulah barangkali yang disebut dengan penderitaan di dunia dan di akhirat. Sudah di dunia menderita, di akhirat lebih menderita lagi. Makanya kan kembali pada kita terkait dengan tata kelola kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika Allah kasih kita nikmat, mau kita apakan? Apakah akan untuk menambah poin nikmat nanti di akhirat atau justru penderitaan? Nah, sebaliknya ketika diuji dengan ketidaknyamanan, mau kita apakan? Mau kita sabari atau kita ratapi? Kan pilihannya cuma mau tetap berjuang atau tumbang, kan itu aja. Kalau kita tetap berjuang dengan kesabaran, dengan insya Allah lah, itu akan tidak hanya mengurangi, bahkan mengeliminir penderitaan di akhirat. Tapi kalau kita ratapi, sudahlah di dunia menderita, di akhirat lebih menderita lagi. Makanya kan ada orang itu yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita pengennya yang ini sih, amin insya Allah. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, ada orang yang bahagia di dunia, sementara di akhirat dia menderita. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, ini yang orang kemarau dengan dunia, terpukau oleh dunia, lupa akhirat. Ada orang yang di akhiratnya mungkin dia menderita, di dunia dia menderita, di akhirat dia bahagia. Masih mending lah ini. Walaupun tetap kita harapannya pertama tadi. Yang terakhir, orang yang sudahlah menderita di dunia, menderita pula di akhirat. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, saya kira ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan. Yaum la fihi wa khilal. Yauma la bai'un fihi wa la khilal. Yaitu hari tidak ada jual beli maupun persahabatan. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagai rezeki yang telah kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang
hari atau kiamat di mana tidak ada lagi jual beli maupun persahabatan. Atau Ibrahim 31. Hai orang-orang beriman, belanjakanlah apa di jalan Allah. Sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, atau persahabatan yang akrab maupun syafaat. Al-Baqarah 254. Artinya, kullah dan kenal adalah persahabatan dan cinta. Jadi kalau di dunia itu jual beli hukum bisa, jual beli perkara bisa, sehingga ada plesetan itu kan. Kalau hakim hubungi aku kalau apa lupa hubungi aku kalau apa gitu. Kalau jaksa jajaki aku kalau apa gitu, saya katakan pokoknya istilah gitulah. Tapi nggak semuanya begitu sih. Yang begitu ada gitu, tapi nggak semuanya begitu. Yang saya maksud gini, maksud saya bahwa kalau di dunia kemungkinan curang itu bisa terjadi, maksudnya gitu. Kalau di dunia itu kemungkinan curang itu mungkin terjadi, kemungkinan curang itu mungkin terjadi. Tapi kalau di akhirat itu tidak bisa, karena nanti nggak ada istilah jual beli hukum di akhirat itu. Bahkan kalau bahasa Al-Qur'annya, andaikan